untuk dapat menempatkan learning outcome atau kompetensi atau CPMK ke dalam OASE itu hanya bisa dilakukan oleh administrator. Administrator akan mengakses OASE dan kemudian mengakses menu administratornya dan kemudian akan melihat kompetensinya, kompetensi yang ada seperti itu. Jadi di OASE dicontohkan sekarang ada 2 buah kompetensi. Kompetensi framework yang pertama adalah PSTE yang tadi yang kita pakai contoh di video sebelumnya, dan yang satu lagi adalah kompetensi dari Certificate Training on Distance Learning PJJ dari yang workshop pelatihan PJJ tahun lalu seperti itu. Nah, di sini bisa dimasukkan satu persatu oleh adminnya. Misalnya PSTE punya 7 capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang satu adalah mampu menerapkan pengetahuan sains dasar. Capaian pembelajaran yang kedua, capaian pembelajaran yang ketiga, capaian pembelajaran yang keempat, dan seterusnya. Ada 10 capaian pembelajaran di program studi teknik elektro. Contohnya seperti itu. Nah, masing-masing capaian pembelajaran biasanya akan dijabarkan ke dalam CPMK, CPMK, ke dalam mata kuliah. Nah, di sini dicontohkan CP1 ini baru contoh, itu dijabarkan ke LTIK. Terus CP2-nya dijabarkan ke teknik keamanan jaringan. Ini memang belum semua mata kuliahnya dimasukkan di sini. Jadi ini contoh saja. Misalnya CP7 itu dijabarkan ke teknik keamanan jaringan dan juga dijabarkan ke LTIK. Masing-masing ada CPMK-nya. Nah, sedangkan di dalam CPMK untuk LTIK itu pun dijabarkan ke dalam KAM 1 dan KAM 2 seperti itu. Ini bisa diinputkan secara manual oleh admin atau bisa diimport dari sebuah file seperti itu. Jadi misalnya di sini ada import kompetensi framework. Di sini akan bisa mengimport file dalam bentuk CSV atau dalam bentuk Excel yang dijadikan CSV seperti itu. Nah, karena pengguna OASE atau dosen tidak memiliki akses ke sini, nah apabila dosen ingin kompetensinya atau CPMK-nya masuk ke sini, maka dosen harus membuat ke dalam bentuk template. Template-nya seperti apa? Template-nya bisa berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah template yang bisa dipergunakan untuk membuat learning outcome untuk diimport ke OASE. Jadi kalau ada teman-teman dosen yang dari prodi yang sama seperti itu, sebaiknya mempergunakan satu template dan kemudian diatur di bagian baris-baris berikutnya. Jadi di sini contohnya ada ini mungkin bisa diikuti di bagian atas ini jangan dirubah, terus di bagian yang kedua ini di sebelah kanannya jangan dirubah. Nah, yang dirubah adalah ID number-nya. ID number-nya sesuaikan dengan misalnya kode prodi seperti itu. Kemudian sejumlah capaian pembelajaran yang ada di prodinya itu dimasukkan terlebih dahulu. Di sini contohnya ada 10 buah CP. Kemudian dideskripsikan seperti ini. Nah, masing-masing CP ini akan dijabarkan ke masing-masing mata kuliah. Nah, disinilah tempatnya untuk menjabarkan misalnya mata kuliah yang dicontohkan di sini adalah mata kuliah teknik keamanan jaringan. Teknik keamanan jaringan itu diberikan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 CP. 5 CP itu nanti diisikan ID number, short name, dan diberikan penjelasannya. Apa CPMK-nya. Nah, terus ini diberikan kemana mengacunya. Parent-nya maksudnya. Jadi, teknik keamanan jaringan ini, CPMK 2-nya, ini adalah penjabaran dari CP2. Nah, CPMK yang ini penjabaran dari CP3, seperti itu. CPMK 4 ini adalah penjabaran dari CP4. Jadi, di sini parent ID-nya itu datang dari ID number ini. Jadi,
maksudnya di sini adalah CPMK ini adalah penjabaran dari CP yang mana. Terus di prodi ini ada juga mata kuliah lain, mata kuliah namanya LTIK. LTIK itu ternyata dia diberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 CPMK. Ada 6 CPMK mata kuliah ini. Nah, CPMK-nya turunan dari mana? Turunan dari CP1, CP6, CP7, CP8, CP9, dan CP10. Apabila ingin lebih dalam, sudah sampai ke KAM, nah KAM-nya tinggal ditambahin di sini. KAM 1 untuk CPMK 1, KAM 2 untuk CPMK 2 untuk mata kuliah LTIK. Yang penting parent-nya ini itu disesuaikan dengan parent-nya. Misalnya parent-nya ini ternyata adalah KAM 1, KAM 2 itu dia itu parent-nya adalah CPMK 1 dari mata kuliah LTIK seperti itu. Ke bawah tinggal diikuti saja.